Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Rizwantini dari Prodi PAUD 1B. Bismillahirrahmanirrahim. Yang utama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah saya. Kepada yang terhormat Ibu Rini Purbayani MPD selaku dosen pengampu, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memulai presentasi makalah saya. Judulnya ialah pentingnya pembentukan karakter pada anak usia dini. Masa emas anak atau golden age ialah masa yang tidak boleh disia-siakan. Kenapa? Karena masa ini merupakan periode yang sangat penting dalam keberlangsungan tumbuh kembang anak yang berlangsung dari sejak lahir hingga usia 5 tahun, di mana pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sangat pesat yang membentuk pondasi kognitif dan emosional untuk menanamkan dasar karakter yang menentukan perkembangan anak selanjutnya. Setiap anak belajar tentang sikap dan kepribadian dari orang yang mengasuhnya dan dari lingkungan sekitarnya. Masa kanak-kanak merupakan periode krusial dan masa kritis dalam pembentukan karakter seorang anak. Karena pada masa ini anak-anak mulai membentuk sikap, perilaku, serta pola pikir mereka yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tentunya dengan mempunyai karakter yang baik, anak akan menjadi individu yang bahagia, sukses, dan berkontribusi positif di masyarakat. Anak-anak merupakan peniru yang ulung, dikarenakan memori anak akan lebih cepat menangkap dan merekam apa yang mereka lihat, dengar, serta mereka rasakan. Pembentukan karakter anak usia dini merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang mendatang. Adapun penanaman karakter pada usia dini bisa dimulai dari keluarga dengan cara yang menyenangkan. Contohnya, libatkan anak dalam kegiatan keluarga seperti libatkan anak dalam acara memasak. Ajaklah anak untuk membantu menyiapkan alat dan bahan untuk memasak. Selanjutnya, ajarkan anak untuk terbiasa membereskan mainannya setelah dipakai. Juga ajaklah anak untuk beribadah ketika datang waktu ibadah seperti datang suara azan, ajaklah anak untuk segera melaksanakan ibadah. Selanjutnya, luangkanlah waktu untuk anak supaya anak merasa didengarkan dan merasa dihargai. Selanjutnya, ajarkan anak untuk bersedekah, karena sedekah tidak melulu harus dengan uang ataupun barang, bisa juga dengan senyuman, memberikan hewan peliharaan makanan, membantu teman yang sedang kesusahan. Selanjutnya, ajarkan anak untuk tidak buang sampah sembarangan. Juga ajaklah anak dalam kegiatan PAUD serta banyak hal lainnya lagi. Nah, tujuan dari kegiatan di atas ialah supaya menanamkan rasa percaya diri yang tinggi kepada anak. Anak bisa menempatkan dirinya sendiri di dalam lingkungan, supaya anak menjadi lebih bertanggung jawab, supaya anak lebih menghargai waktu, supaya anak menjadi seorang yang mau berbagi dengan orang lain dan juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Juga bisa juga untuk mengajarkan anak tidak buang sampah sembarangan, supaya anak mempunyai rasa peduli lingkungan. Nah, dikarenakan sejatinya seorang anak itu memerlukan rasa aman dan nyaman serta pelukan dari orang tua untuk membantu perkembangan karakter mereka. Adapun macam-macam karakter anak usia dini, yang pertama ialah unik, karena setiap anak itu mempunyai karakternya masing-masing, tidak dapat disamakan dengan yang lainnya. Selanjutnya, spontan, dia bisa spontan seperti tertawa ataupun menangis. Selanjutnya, aktif dan energi, egois, cenderung mau menang sendiri dan menginginkan hal yang diinginkan tanpa memperdulikan yang lain. Ceroboh, pemarah, cenderung kurang fokus, mempunyai rasa penasaran yang tinggi, imajinatif, dan juga eksploratif. Adapun
hal-hal yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu yang pertama faktor intern. Faktor intern adanya keturunan atau gen. Tidak banyak yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya, tapi tidak memungkiri juga adanya sifat atau karakter yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Contohnya seperti sikap egois atau rendah hati, baik itu pun sifat baik ataupun kurang baik. Selanjutnya keluarga. Keluarga atau orang tua adalah madrasah utama bagi anak-anaknya dan menjadi lingkungan utama yang menjadi kondisi pembentukan karakter anak. Maka dari itu peran orang tua sangat penting untuk pembentukan karakter anak. Kurangnya perhatian orang tua akan berdampak kurang baik bagi anak. Anak-anak senantiasa berulah hanya karena ingin mendapatkan perhatian orang lain, senantiasa melakukan hal-hal yang dipandang kurang baik orang lain sehingga dicap sebagai anak nakal. Padahal sejatinya anak hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang tua. Tentunya selanjutnya hal yang mendorong anak-anak melakukan hal tersebut yaitu karena broken home atau perceraian orang tua, sehingga anak kehilangan karakter atau peran orang tua. Selanjutnya orang tua yang terlalu sibuk dengan kegiatannya sendiri atau dengan pekerjaannya sendiri. Selanjutnya orang tua yang terlalu memanjakan anaknya dan tidak pernah berkata tidak, serta banyak lainnya. Yang lainnya ialah faktor intern. Faktor intern yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan tempat tinggal ialah wadah atau tempat anak bersosialisasi dengan orang lain di luar keluarga. Lingkungan juga tempat di mana anak mengenal dan melihat berbagai macam orang dengan karakternya masing-masing. Di sini juga peran orang tua dibutuhkan supaya anak bisa tahu mana yang baik dan tidak baik, mana yang boleh dan tidak boleh untuk ditiru. Selanjutnya ialah media sosial atau gadget. Di era globalisasi dan modernisasi mungkin tidak aneh lagi dengan media sosial, baik itu orang tua maupun anak-anak. Banyaknya fitur dan aplikasi yang mudah diakses sehingga menarik perhatian orang tua dan anak. Nah, disinilah peran orang tua juga dibutuhkan supaya anak tidak ketergantungan atau tidak memakai media sosial secara berlebihan. Adapun dampak negatif dari pemakaian media sosial secara berlebihan yakni speech delay atau keterlambatan bicara dikarenakan jarangnya anak diajak komunikasi dua arah, sehingga anak hanya berkomunikasi lewat media sosial. Selanjutnya, anak merasa pintar dan tidak butuh peran orang tua ataupun guru karena dia merasa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Anak cenderung lebih senang menyendiri dan tidak membutuhkan teman, serta anak merasa gelisah ketika tidak mendapatkan handphone. Dan untuk masalah kesehatan dapat merusak fungsi mata karena terpapar radiasi handphone. Adapun untuk kesehatan yang lainnya ialah mengganggu pola makan dan pola tidur sehingga menjadi tidak teratur. Nah, dengan demikian untuk membantu anak-anak membentuk karakter dan yang positif diperlukan adanya perencanaan, persiapan dan pendampingan yang efektif. Nah, tentunya diperlukan juga adanya kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat untuk memahami dan mendukung pentingnya perkembangan anak usia dini, serta dengan memberikan lingkungan yang kondusif, stimulasi yang tepat, dan perhatian yang cukup supaya mencapai potensi yang maksimal dan menjadi individu yang sukses, bahagia, dan berkontribusi positif di masyarakat. Sekian presentasi makalah dari saya. Kurang lebihnya jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.